Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia Lego yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi sedikit ya tentang informasi mengenai bagaimana kita harus menjaga kesehatan di gastrointestinal atau saluran pencernaan kita. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Baik, di sini saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan terkait dengan makanan apa begitu ya yang sehat untuk usus seperti itu. Sebenarnya kan tadi loh kayaknya temanya itu berkaitan dengan makanan yang meningkatkan imunitas di era pandemi begitu. Tapi kenapa yang dibicarakan itu jeroan seperti itu ya istilahnya. Baik. Jadi ini ada suatu cerita ya, suatu hari yang cerah begitu. Ada otak ini tiba-tiba mengatakan seperti ini ya. Organ yang paling penting itu ya aku gitu katanya. Karena semua yang terjadi di tubuh ini atas perintahku gitu ya. Jadi semua itu dikontrol oleh otak gitu ya. Dia agak-agak nyombong begitu gitu. Kemudian jantung nggak terima gitu ya. Loh kok bisa gitu. Ya jelas jantung lah gitu, karena kalau aku ini berhenti berdetak seperti itu, ya orang ini nggak akan bisa hidup seperti itu ya katanya. Nah ini hepar ya atau liver nggak terima juga gitu, dia merasa fungsinya ini lebih banyak daripada otak dan jantung ya. Aku ini yang membantu metabolisme, membantu proses ekskresi ya atau pengeluaran, kemudian membantu proses detoksifikasi gitu di dalam tubuh gitu. Ada lagi kemudian si usus ini nggak terima juga gitu. Dia merasa tugasnya tuh ya kayaknya lebih kompleks aku gitu tugasnya ya, karena saya tuh yang bantuin untuk mencerna makanan ya, saya bantuin absorpsi ya, saya menjaga imunitas juga tugas saya, untuk proses ekskresi hormon reabsorpsi itu juga tugas saya seperti itulah. Terus karena usus bilang seperti itu ya, jadinya yang lain pada ketawa gitu, menertawakan ya. Terus akhirnya usus ini mutong istilahnya ya, mutong atau kalau orang Jawa Timur bilangnya pure. Pure atau apa ngambek ya. Usus ini ngambek gitu, nggak terima karena dia merasa dilecehkan gitu ya, direndahkan oleh teman-temannya yang lain gitu. Sehingga akhirnya ya sudah dia ngambek, terus dia nggak mau bekerja gitu. Akhirnya otak mati gitu ya, jantung nggak bisa bekerja, hepar juga tidak bisa melakukan fungsinya seperti itu. Jadi Hippocrates itu sekitar ya tahun lama lah ya, saya sekitar mungkin tahun 400 sekian mungkin pernah mengatakan bahwa penyakit itu berawal dari saluran pencernaan, dia bilang seperti itu. Dan kesehatan itu ditentukan oleh adanya mikrobiota gitu ya yang ada di dalam usus kita seperti itu ya. Mungkin kalau saya bilang begini mungkin Bapak Ibu akan mulai menghubungkan ya, otaknya menghubungkan dengan iklan-iklan tertentu seperti itu. Sebentar mohon maaf. Oke, mohon maaf. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau aware gitu ya terhadap diri kita, sebenarnya manusia ini adalah mikrobiom begitu. Apa maksudnya mikrobiom? Tadi sudah disinggung sedikit ya oleh Pak Aji seperti itu mengenai mikrobiota atau mikrobiom seperti itu. Nah, mikrobiom ini apa ya seperti itu? Jadi di dalam tubuh kita ini sebenarnya banyak mikroorganisme ya, bakteri-bakteri yang tinggal di dalam tubuh kita ya, karena suatu kondisi lingkungan tertentu yang ada di tubuh kita, ya misalkan tingkat keasaman dan seterusnya. Jadi di dalam tubuh kita ini mengandung mikroorganisme ya, sudah banyak sekali genom-genomnya ya, mengandung gen-gen ya, di sini disebutkan 3 juta gen yang mampu membentuk mikroorganisme di dalam tubuh kita ya, sehingga jumlah mikroba di dalam usus itu diperkirakan sampai 100 triliun. Nah, itu kalau dikumpulkan
seluruh dunia itu mungkin penuh ya, seperti itu. Mikroba hanya di satu manusia, seperti itu. Dan kalau ditimbang ya, mikroba itu kan kecil-kecil ya, beratnya itu sekitar 2 kilo dengan ada sampai 1000 jenis spesies bakteri yang berbeda di dalam tubuh manusia. Jadi di sini mikroba itu ada di saluran pernafasan ya, misalkan di hidung ya, kemudian di oral cavity ya, di mulut seperti itu, kemudian di kulit ya yang sehari-hari terpapar oleh udara luar seperti itu, kemudian di urogenital ya, urogenital misalkan daerah sensitif dan lain sebagainya ya, kemudian di gastrointestinal atau di saluran pencernaan ya. Jadi hampir semua tempat ya manusia ini mengandung mikroba ya. Dan jadi kalau dikatakan kalau manusia itu dihitung 100%, maka sebenarnya 90%-nya itu terdiri dari mikroba dan hanya 10% saja yang terdiri dari sel seperti itu. Sehingga di sini memang kemudian mikroba di dalam usus ini dapat mengontrol hampir semua fungsi tubuh, baik nanti yang berkaitan dengan kesehatan maupun dengan timbulnya suatu penyakit. Jadi ini ya kalau kita bicara secara lebih spesifik ya, bagaimana distribusi dari gut mikrobiota itu di dalam saluran pencernaan kita. Ya, saluran pencernaan ini dimulai dari mulut ya sampai nanti ke duodenum, ileum, jejunum, kolon dan sebagainya. Nah, saya katakan tadi bahwa bakteri ini dapat tumbuh pada situasi atau lingkungan tertentu ya. Contohnya misalkan terkait dengan tingkat keasaman seperti itu. Jadi kalau di lambung yang kita tahu bahwa tingkat keasaman di sana itu sangat tinggi, ya nilainya sekitar 1,5 sampai 5. Nah ini memiliki massa mikroba yang lebih sedikit dibandingkan dengan saluran pencernaan lain, misalkan di duodenum, jejunum, ileum atau bahkan kolon seperti itu. Nah kalau kita lihat di sini ya, jadi di duodenum, jejunum, ileum ini pH-nya itu relatif netral ya atau sampai basa seperti itu, sehingga di sini jumlah dari mikroba itu juga lebih tinggi seperti itu dibandingkan yang ada di lambung. Sedangkan di kolon, nah ini merupakan tempat terbesar bagi mikroba untuk hidup ya, karena memang suasananya di sini ya mendekati netral seperti itu ya. Kalau di sini digambarkan dia itu hijau begitu, artinya memang situasi dan kondisi ya yang ada di kolon ini sangat mendukung untuk hidupnya bakteri-bakteri di sana. Loh berarti tubuh saya itu penuh dengan bakteri begitu, sehingga apakah itu menjadi suatu masalah seperti itu ya. Jadi terlebih dahulu kita berkenalan ya dengan beberapa bakteri yang ada di usus kita. Sebenarnya tadi spesiesnya ada banyak sekali begitu, tapi kita bicara spesifik yang ada di usus kita seperti itu. Jadi di usus kita ini ada bakteri yang dominan begitu ya istilahnya ada di dalam usus kita. Yang pertama adalah jenis dari keluarga ya. Jadi fila ini di suatu taksonomi lah ya, taksonomi organisme itu kan ada kingdom dan sebagainya. Nah ini fila, ini keluarganya. Ya, jadi keluarga Firmicute ini ya, dia terdiri anggota keluarganya siapa saja ya, contohnya misalkan Ruminococcus, Clostridium, Lactobacillus, dan Enterococcus. Nah ini mungkin juga Bapak Ibu sering mendengar ya nama-nama bakteri ini. Dan bakteri Firmicute ini di dalam tubuh kita atau di dalam usus kita khususnya, dia ada sampai 80%. Jadi 80% bakteri yang ada di usus kita ini merupakan bakteri dari keluarga Firmicute. Selanjutnya yang bakteri yang lebih banyak lagi ini adalah dari keluarga Bacteroidetes ya, Bacteroidetes seperti itu. Jadi anggota keluarganya ada Bacteroides, Prevotella, Silani Bacter ya, dia
di dalam usus manusia ini banyaknya sekitar 30% dari total bakteri yang semuanya berkumpul di usus kita. Kemudian ada Bifidobacterium. Nah, mungkin juga Bapak Ibu pernah mendengar ya nama bakteri ini. Jadi Bifidobacterium ini adalah salah satu anggota keluarga dari Actinobacteria. Jumlahnya kurang dari 10%. Sementara Escherichia mungkin yang lebih kita sering dengar tuh Escherichia coli, seperti itu ya. Nah, kemudian Enterobacteriaceae, nah ini termasuk dalam keluarga Proteobacteria, di mana jumlahnya kurang dari 1%. Nah, sebenarnya rasio dari, jadi kan diibaratkan di usus kita itu semua keluarga ini ya, keluarga berempat ini mereka ada di dalam, katakanlah di dalam kolon semua seperti itu. Nah, rasio dari masing-masing keluarga ini di dalam usus kita ini berhubungan dengan kondisi-kondisi tertentu di dalam tubuh kita. Contoh misalkan pada orang dengan obesitas, misalkan seperti itu ya, maka akan ada perubahan rasio ya antara bacteroidetes dan firmicutes. Jadi kalau normalnya itu seperti ini, mohon maaf. Jadi kalau normalnya itu seperti ini ya komposisinya, maka pada orang dengan obesitas misalkan ini akan terjadi perubahan rasio ya, di mana di sini firmicutes itu akan meningkat jumlahnya seperti itu. Ya, sehingga hal ini akan mempengaruhi ya kesehatan ya pada orang-orang dengan obesitas ya, termasuk juga misalkan pada orang yang mengkonsumsi yang lebih ke arah western diet ya, misalkan dia tinggi protein hewani, kemudian rendah serat dan tinggi lemak jenuh, misalnya seperti itu, maka dia dapat meningkatkan jumlah dari firmicutes ini di dalam tubuh orang tersebut seperti itu. Jadi memang rasio dari terjadinya bakteri di dalam usus ini mempengaruhi kondisi tertentu. Nah, ada bakteri-bakteri yang disebut dengan bakteri baik gitu ya, dan ada bakteri jahat, katakanlah seperti itu ya. Kita istilahkannya begitu. Jadi contoh dari bakteri baik itu adalah yang pertama misalkan Bifidobacteria. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar Bifidobacteria ini. Jadi Bifidobacteria ini di dalam tubuh kita, dia memiliki fungsi untuk mengatur bakteri-bakteri yang lain. Ya, jadi mengatur jumlahnya dan lain sebagainya itu adalah tugas dari Bifidobacteria. Selain itu, dia juga mengatur ya, memodulasi respon imun yang nanti berhubungan dengan mungkin adanya patogen gitu ya. Nah, dengan adanya Bifidobacteria ini akan membantu kerja dari sistem imun seperti itu. Kemudian Bifidobacteria ini juga membantu mencegah terjadinya tumor ya. Jadi ini sangat baik untuk mencegah terjadinya tumor baik yang jinak maupun ganas termasuk kanker, serta Bifidobacteria ini membantu memproduksi vitamin-vitamin tertentu di dalam tubuh, contohnya misalnya seperti vitamin K. Kemudian jenis yang kedua adalah Escherichia coli. Ya, kok dia disebut bakteri baik ya? Seperti itu. Iya, sebenarnya Escherichia coli dalam jumlah yang baik ya, dalam jumlah yang sesuai, ini justru mereka akan membantu produksi dari vitamin K ya. Jadi vitamin K ini adalah vitamin yang diperlukan untuk proses blood clotting atau penjendalan darah ya, pada saat kita terluka berdarah, nah itu butuh vitamin K seperti itu untuk membantu membekukan darah seperti itu. Kemudian juga sebenarnya Escherichia coli ini dia membantu untuk mengecek ya adanya bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam tubuh seperti itu. Tapi memang kemudian yang sering kita dengar ya, oh ini diare terjadi karena airnya mengandung Escherichia coli misalnya seperti itu. Iya, jadi memang beberapa strain ini dapat menyebabkan beberapa penyakit
dan juga beberapa jenis dari Escherichia coli ini dapat menghambat kerja dari saluran pencernaan. Kemudian bakteri baik lainnya, contohnya adalah Lactobacillus atau Lactobacilli, di mana dia berfungsi untuk membentuk vitamin dan zat gizi. Kemudian dia juga dapat membantu meningkatkan fungsi imun di dalam tubuh dan mencegah dari terjadinya kanker. Seperti itu. Beberapa bakteri yang dalam tanda kutip jahat seperti itu ada Campylobacter. Jadi ini biasanya memang berhubungan dengan infeksi ya, yang berhubungan dengan kontaminasi dalam makanan. Jadi kalau makanannya terkontaminasi oleh bakteri tertentu, nah ini dia biasanya jenis yang Campylobacter. Kemudian ada Enterococcus fecalis ya, di mana Enterococcus fecalis ini biasanya ditemukan pada pasien post operasi ya yang mengalami infeksi ya. Biasanya ditemukan bakterinya ini adalah Enterococcus fecalis. Kemudian ada Clostridium difficile, di mana dia ini muncul ya sebagai akibat dari konsumsi antibiotik ya dalam jumlah yang tinggi dan dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu bahwa mikrobiota di dalam usus kita ini banyak membantu seperti itu ya dalam menentukan derajat kesehatan seseorang seperti itu. Jadi ini berbagai macam produksi dan aktivitas dari mikroba. Jadi mikroba dan hostnya, ya hostnya itu maksudnya kita sebagai yang punya badan, ini dapat saling bersimbiosis, ya artinya dapat saling menguntungkan satu sama lain. Jadi makanan yang kita makan ini dapat menjadi istilahnya prebiotik. Nah, prebiotik ini adalah makanan bagi bakteri-bakteri yang ada di usus kita itu. Nah, ketika bakteri baik di dalam usus kita ini bisa hidup, maka dia mampu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang nanti akan menunjang kesehatan seseorang. Jadi misalkan seperti ini, dia memproduksi short chain fatty acid. Ya. Jadi short chain fatty acid ini adalah suatu metabolit, ya, di mana short chain fatty acid ini adalah metabolit, maksudnya hasil dari proses pencernaan karbohidrat yang tidak tercerna atau serat, ya. Jadi proses fermentasi dari serat itu akan diolah oleh mikroba di usus kita menjadi SCFA itu. Nah, SCFA ini banyak sekali fungsinya di dalam tubuh, terutama adalah untuk mencegah terjadinya inflamasi seperti itu. Kemudian tadi ya aktivitas mikroba juga untuk sintesis vitamin ya. Kemudian mempengaruhi suplai energi seperti itu. Jadi beberapa bakteri ini mampu membantu memberikan makanan kepada sel ya, terutama sel epitel di dalam usus ya. Sehingga sel epitel di dalam usus ini menjadi lebih kuat begitu, sehingga tidak mudah terpapar oleh bakteri-bakteri yang jahat, misalkan seperti itu. Ya. Jadi kalau manusia dan mikrobiota ini mampu bersimbiosis dengan baik, maka ini akan berefek pada kesehatan yang baik pula seperti itu. Jadi mensuplai zat gizi dan energi tadi ya, misalkan membantu mensintesis vitamin ya, kemudian menyediakan energi untuk epitel, produksi butirat di sini, ya seperti itu. Kemudian dia menghambat patogen-patogen, kemudian meningkatkan fungsi imun, ya, membuat motilitas usus ini menjadi normal, ya. Kemudian terkait juga nanti dengan kesehatan kardiovaskular seperti itu. Tapi kalau terjadi dysbiosis, ya, contohnya tadi misalkan firmicute-nya terlalu tinggi di dalam tubuh, ya. Nah, seperti ini dapat menyebabkan efek negatif ya bagi tubuh, seperti misalkan obesitas ya, metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu maksudnya gejala gangguan metabolisme di dalam tubuh. Jadi misalkan ada obesitas, kemudian terjadi dislipidemia. Dislipidemia itu adalah penurunan kadar LDL, kolesterol dan trigliserid serta penurunan HDL. Kemudian metabolic syndrome itu termasuk dengan hipertensi, termasuk juga
gangguan metabolisme glukosa seperti itu. Kemudian kalau terjadi disbiosis juga bisa menginduksi kanker tadi ya, menjadi sumber patogen. Kemudian terjadi irritable bowel disease yang menyebabkan diare, kemudian perasaan kembung dan sebagainya seperti itu, konstipasi, dan juga disbiosis ini dapat menyebabkan terjadinya penyakit kardiovaskular. Jadi sebenarnya antara otak dan usus itu tidak perlu berantem begitu ya. Kenapa? Nggak perlu sok-sokan mana yang lebih penting seperti di awal cerita saya tadi. Mengapa? Karena memang sebenarnya antara otak dan usus ini sebenarnya saling bekerja sama ya dalam suatu konsep yang disebut dengan the microbiome gut-brain axis. Jadi di sini otak ini dapat mempengaruhi kerja dari mikrobiota di usus ya dengan memodifikasi atau memodulasi atau mengatur kerja-kerja dari sistem pencernaan ya. Jadi mengatur bagaimana supaya fungsi epitel usus ini bisa bekerja ya, bagaimana produksi mucin ini juga bisa bekerja di lambung dan lain sebagainya. Kemudian gut mikrobiota sendiri ya, jadi bakteri-bakteri yang ada di dalam usus ini sebenarnya juga dapat mempengaruhi perilaku dan kerja dari otak seperti itu ya. Jadi mikrobiota usus ini bisa mengaktifasi sirkuit-sirkuit yang ada di dalam otak ya. Jadi bisa memberikan sinyal ya antar neuron dan lain sebagainya seperti itu. Jadi sebenarnya mereka ini sangat terkait satu sama lain. Nah, tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Aji ya mengenai bagaimana sistem imun kita ini bekerja. Nah, secara lebih spesifik kaitannya dengan gut mikrobiota adalah bahwa mikrobiota di dalam usus kita ini berhubungan dengan produksi dari ini yang disebut dengan pathogen associated molecule patterns ya. Jadi pathogen associated molecule patterns ini adalah suatu kinerja yang dipengaruhi oleh adanya TLR. TLR itu apa? TLR ini adalah suatu protein ya di dalam tubuh kita yang biasanya dia ini fungsinya adalah untuk mengenali mengenali patogen associated molecular patterns. Jadi kan patogen ya baik dia bakteri maupun virus misalnya seperti itu, dia ini punya cara begitu, bagaimana caranya supaya bisa masuk ke tubuh kita. Nah, jadi dia itu punya pola, punya pattern seperti itu. Nah, yang bisa mengenali pola-pola dari patogen ini itu adalah toll-like receptor atau TLR ini. Jadi kalau pada yang innate immune system artinya ketika terjadi paparan patogen ya dalam jangka waktu misalkan 3 hari misalkan seperti itu, maka sistem imun yang innate ini akan bekerja. Jadi hubungannya dengan gut mikrobiota adalah beberapa gut mikrobiota ya, misalkan seperti Bifidobacterium ya, dia akan menghasilkan SCFA ya. Kalau ada suatu serat ya yang kita makan, ini dia akan difermentasi membentuk SCFA lah. SCFA ini nanti mampu menghindari terjadinya inflamasi di epitel, termasuk juga menguatkan dari kerja epitel itu sendiri seperti itu. Kemudian beberapa jenis misalkan flagellin ini ya, dia dapat membuat dendritic cell ya, atau sel dendrit ini bekerja nanti menghasilkan interleukin 23, 22 lah, ini sebagai respon bahwa tubuh kita ini mengalami inflamasi seperti itu. Kemudian mungkin ada bakteri LPS ya, Lipoporisakarida, di mana Lipoporisakarida ini banyak terdapat pada membran luar dari bakteri yang jenis gram negatif, misalnya seperti itu. Jadi LPS ini nanti proteinnya akan dikenali oleh TLR atau toll-like receptor seperti itu ya. Kemudian dia bisa dihancurkan seperti itu dan sebagainya. Ya, jadi ini beberapa innate immune yang mampu kemudian mengenali kerja dari bakteri-bakteri ini sehingga meningkatkan imunitas ya, karena meningkatkan kerja dari sel epitel di usus. Kemudian untuk yang adaptive immune system, jadi kalau innate immune system tadi tidak mampu untuk
halau adanya patogen ya, maka selanjutnya akan dikerjakan oleh adaptive immune system, di mana beberapa bakteri ini dia bekerja ya, jadi mikrobiota ini akan menstimulasi ya atau merangsang pembentukan sel B begitu ya. Nanti sel B ini akan membentuk imunoglobulin ya, kemudian memproduksi T helper dan lain sebagainya untuk bisa melawan patogen-patogen tadi. Nah, apa faktor yang mempengaruhi komposisi dan fungsi dari gut mikrobiota? Jadi ada beberapa hal ya, misalkan birth mode itu maksudnya apakah seorang anak dilahirkan secara normal atau sesar. Nah, ini juga berhubungan dengan komposisi mikrobakteri yang ada di tubuh anak tersebut. Kemudian apakah seorang anak ini mendapatkan ASI atau tidak? Karena kalau dia ASI nih kandungan bifidobakteria di dalam usus anak ini menjadi lebih banyak begitu ya, sehingga sangat baik begitu untuk pertumbuhan dan perkembangan di usus anak. Kemudian geografi ya, jadi misalkan anak-anak di Afrika ya yang bakterioides dibanding firmicute. Nah, kalau anak-anak yang Western, Eropa, Amerika ini lebih banyak bakteri di ususnya itu adalah jenis yang firmicute seperti itu. Kemudian antibiotik ya juga komposisi dan fungsi dari gut mikrobiota, aging, penuaan, exercise ya, kemudian penyakit. Nah, termasuk juga adalah makanan seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu dapat melihat bahwa beberapa bakteri yang gram positif ini lebih cenderung kepada bakteri-bakteri yang baik ya, dalam tanda kutip ya, yang tergolong baik. Dan beberapa penyakit di sini ya itu sangat relate dengan berkurangnya atau meningkatnya bakteri-bakteri tertentu. Jadi sebagai contoh saja misalkan bifidobakteria. Pada orang yang obes ya ini akan mengalami penurunan jumlah ya dari bifidobakteria itu sendiri ya. Dimana kita tahu tadi bifidobakteria itu termasuk kategori yang baik seperti itu dan lain sebagainya. Nah, mungkin secara umum Bapak Ibu juga sudah tahu pasti bahwa beberapa komponen zat gizi berikut ini dia memiliki efek terhadap parameter metabolik maupun parameter imunitas ya. Jadi contohnya misalkan prebiotik ya, di sini dapat menurunkan kolesterol, menurunkan LDL, menurunkan trigliserid, meningkatkan sensitivitas insulin ya sehingga tidak terjadi diabetes dan seterusnya. Termasuk probiotik juga sama fungsinya. Namun kalau yang lemak jenuh ya, misalkan makanan yang digoreng misalkan seperti itu, ini dapat menurunkan kolesterol dan LDL seperti itu. Sedangkan beberapa komponen senyawa dalam makanan, misalkan probiotik, prebiotik, polifenol, ini dapat menurunkan marker-marker inflamasi ya, contohnya misalkan interleukin 6 seperti itu. Kemudian dapat meningkatkan jumlah dari imunoglobulin A, misalnya seperti itu. Tapi kalau yang unsaturated fat atau lemak jenuh ini dapat menurunkan tadi misalkan kerja dari toll-like reseptor ya, sehingga innate immunity menjadi kurang kerjanya sehingga patogen mudah masuk dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya asupan kita ya khususnya di sini yang saya bahas hanya terkait dengan makronutrien, dalam hal ini protein, lemak, karbohidrat serta beberapa senyawa yang memang menurut banyak penelitian ini memang bermanfaat ya bagi kesehatan usus. Jadi berbagai asupan kita ini tadi dapat mempengaruhi komposisi dari gut mikrobiota ya, terutama yang mikrobiota yang baik ya, bifidobakteria, lactobacillus dan lain sebagainya. Kemudian juga asupan kita, perubahan mikrobiota ini tadi dapat mempengaruhi terjadinya perkembangan dari penyakit seperti itu, seperti cardiovascular disease ya, penyakit jantung, kayak penyakit jantung koroner, gagal jantung dan sebagainya, kemudian diabetes tipe 2, obesitas ya, penyakit autoimun dan lain sebagainya.
Dan juga asupan dan perubahan pada komposisi gut mikrobiota ini dapat memiliki efek biologis, baik merubah metabolisme hostnya, tuannya atau kitanya seperti itu, dan juga termasuk merubah sistem imun seperti itu. Nah, sekarang kita bicarakan bagaimana dampak asupan dari protein terhadap gut mikrobiota. Nah, dari beberapa penelitian diketahui bahwa asupan protein hewani ini cenderung lebih dapat meningkatkan jumlah dari bakteri-bakteri baik, misalkan Bifidobacter dan Lactobacillus. Ya, dan asupan dari protein nabati ini dapat menurunkan bakteri seperti Bacteroides dan Clostridium tadi yang tergolong lebih bersifat buruk bagi kesehatan. Nah, dengan peningkatan Bifidobacteri ini, ya maka kadar SCFA ini tadi akan meningkat seperti itu, sehingga akan meningkatkan kerja dari usus, ya, jadi barrier atau itu tadi ya lapisan di usus mampu bekerja lebih baik untuk mencegah patogen ya masuk seperti itu, kemudian menurunkan terjadinya inflamasi, sebagainya. Sedangkan pada protein hewani, nah ini lebih cenderung bakteri-bakteri yang dalam tanda kutip jahat ya yang banyak dihasilkan Bacteroides ya, khususnya protein hewani yang daging berwarna merah, jadi daging sapi seperti itu kalau dikonsumsi dalam jumlah yang tinggi ya dan sangat mayor di dalam diet kita, maka ini dapat mengakibatkan tumbuhnya bakteri-bakteri ini dan tumbuhnya bakteri atau mikroba ini ya dapat meningkatkan TMAO. TMAO itu adalah suatu senyawa proaterogenik. Jadi senyawa yang dapat menyebabkan terjadinya aterosklerosis atau proses pengerasan pada pembuluh darah seperti itu. Kemudian protein hewani ini diketahui dapat menurunkan SCFA ya dan dapat menyebabkan terjadinya irritable bowel disease, misalkan gejalanya tadi diare, kembung dan sebagainya. Nah, di sini beberapa protein tadi ya sudah saya sampaikan. Sini ada penurunan bakteri, penurunan Bacteroides, kemudian W protein ya misalkan pada susu. Ini dapat meningkatkan diversity atau keragaman dari mikrobiota di usus, susu dan olahannya ya, kemudian meningkatkan Bifidobacteria dan Lactobacillus. Sedangkan protein pada protein itu maksudnya seperti biji-bijian ya, kacang polong, misalkan kacang merah, kacang-kacangan maksud saya bukan biji-bijian. Ini dia dapat juga meningkatkan diversitas atau keragaman dari mikroba dan meningkatkan bakteri baik seperti Bifidobacter dan Lactobacillus. Oh ya, di sini juga tambahannya bahwa kebanyakan protein hewani ini juga mengandung komposisi lemak yang tinggi seperti itu, sehingga memang jumlahnya perlu untuk dibatasi. Bukan berarti tidak boleh konsumsi sama sekali ya, tapi jumlahnya perlu diperhatikan dan frekuensinya juga perlu diperhatikan. Kemudian dampak asupan lemak terhadap mikrobiota, jadi ini asupan lemak jenuh. Lemak jenuh ini ya, jadi diketahui dia dapat meningkatkan Bacteroides ya, Bilophila, di mana dia akan dapat menyebabkan terjadinya inflamasi pada white adipose tissue, jadi lemak yang berwarna putih seperti itu. Nah, ini berkaitan nanti dengan tadi ya kondisi-kondisi obesitas ya, kondisi-kondisi gangguan kesehatan yang lain. Kemudian juga menyebabkan sensitivitas insulin menurun ya karena meningkatnya bakteri-bakteri jahat tadi dalam tanda kutip. Kemudian kalau asupan lemak yang unsaturated atau lemak tak jenuh ya misalkan apukat ya, minyak zaitun, terus apalagi ya banyak. Nah, ini dapat meningkatkan jumlah bakteri-bakteri baik seperti itu. Dan dapat mencegah terjadinya mendukung untuk kerja dari toll-like reseptor dalam mengenali patogen-patogen tadi seperti itu. Asupan lemak jenuh yang rendah ini juga nanti berhubungan dengan menurunnya kadar glukosa di dalam darah ya, gula darah, dan menurunkan profil lemak seperti itu.
Kemudian bagaimana efek dari karbohidrat pada profil gut mikrobiota? Jadi di sini karbohidrat yang dibahas adalah ada dua. Yang pertama adalah karbohidrat yang tercerna. Karbohidrat yang tercerna itu maksudnya adalah dia di dalam usus kita ini akan terdegradasi ya menjadi monosakarida, jadi dia akan bisa diserap oleh sel-sel di dalam tubuh kita seperti itu. Jadi beberapa jenis ini adalah terutama gula ya. Jadi sebenarnya gula itu ada glukosa ya, itu glukosa ini merupakan jenis gula yang akan diserap oleh sel-sel di dalam tubuh kita supaya sel kita bisa bekerja. Kemudian kalau fruktosa ini adalah jenis gula yang ada di dalam buah. Sukrosa ini adalah jenis gula yang pada umumnya terdapat pada gula pasir, gula merah seperti itu, dan laktosa seperti itu ada pada susu. Jadi di sini dapat dilihat bahwa beberapa jenis gula dari bahan yang alami ini dapat meningkatkan bakteri baik seperti itu ya, seperti misalkan Bifidobacteria dan Lactobacillus, dan dapat menurunkan Bacteroides yang merupakan bakteri jahat. Sementara pemanis buatan itu bagaimana ya gitu, misalkan sakarin atau sukralosa, aspartam. Kalau secara marketing ya dia dipromosikan, pemanis ini sehat, dia non kalori dan bisa menggantikan pemanis alami. Nah, namun menurut penelitian dari Swiss et al. Tahun 2014 dikatakan bahwa konsumsi pemanis buatan yang berlebih ini dapat menyebabkan intoleransi glukosa seperti itu. Karena terjadinya perubahan pada mikrobiota, terutama karena adanya penurunan Lactobacillus reuteri dan peningkatan Bacteroides. Kemudian ada karbohidrat yang tidak tercerna. Ini contohnya misalkan serat. Jadi sebenarnya serat ini adalah keluarga karbohidrat sebenarnya begitu. Namun dia tidak dicerna. Kalau yang gula-gula tadi dia akan dicerna kemudian bisa masuk sel. Kalau karbohidrat tidak tercerna serat misalkan atau resistant starch atau pati resistant, ini dia tidak di breakdown menjadi kecil-kecil begitu ya, sehingga dia keluar ya ke dalam usus dan sebagainya. Nah, ini jadi karbohidrat yang tidak dicerna serat ini dia menjadi tadi bahan makanan bagi mikroba yang ada di dalam kolon misalkan seperti itu, dan dia menyediakan energi serta karbon bagi host untuk modifikasi pH misalkan ya di dalam usus dan lain sebagainya. Kemudian tadi ya bahwa serat ini kan dia difermentasi ya oleh beberapa bakteri. Nah, beberapa serat ini juga ternyata di dalam usus kita ini dapat menjadi prebiotik ya. Contohnya misalkan seperti kedelai, gandum utuh ya, atau fosgos mungkin pernah dengar ya di salah satu produk susu anak seperti itu. Fosgos ya, ini merupakan olisakarida yang tidak tercerna. Kalau fos itu fruktos oligosakaride, kalau gos itu glukos oligosakaride. Nah, diketahui bahwa fos kemudian AOS atau AXO ya, arabinoik oligosakarida ini dapat menurunkan bakteri jahat ya, jadi seperti Clostridium dan Enterococcus. Selain itu juga dia bisa menstimulasi pertumbuhan dan aktivitas dari mikroorganisme yang baik. Kemudian prebiotik ini dapat mengubah metabolisme dalam tubuh dan juga sistem imun serta meningkatkan SCFA. Apabila konsumsi serat ini kurang atau rendah, maka ini berkaitan dengan menurunnya jumlah mikroorganisme yang baik, kemudian meningkatkan jumlah menurunnya jumlah bakteri-bakteri yang baik lainnya seperti Rosburgia dan Eubacterium, dan peningkatan bakteri yang jahat seperti Enterococcus, Streptococcus, terutama pada pasien yang mengalami kanker kolorektal. Kemudian di sini probiotik. Ya. Leo, mohon maaf mengingatkan waktunya 10 menit lagi. Oh, siap, Bu. Baik, terima kasih Bu Ica. Jadi untuk probiotik, ini contohnya misalkan seperti susu terfermentasi ya, yogurt misalkan seperti itu. Dia diketahui di sini ya dapat meningkatkan bakteri-bakteri baik, termasuk juga keragaman dan jumlah dari bakteri itu sendiri. Termasuk juga dia dapat menurunkan total coliform dan helicobacter, termasuk Escherichia coli yang mungkin dapat menjadi patogen atau memiliki efek yang negatif bagi kesehatan. Jadi fungsi probiotik yang lain
dia menginduksi sitokin antiinflamasi ya, jadi IL-10 interleukin 10 itu dia antiinflamasi. Jadi kalau dia diproduksi berarti di dalam tubuh ini proses inflamasi tidak terjadi, maksudnya tidak terjadi inflamasi di dalam tubuh. Kemudian probiotik juga menurunkan kadar lemak di dalam ya, kemudian meningkatkan intestinal transit time, meningkatkan imunoglobulin, dan terutama dia dapat misalkan produk probiotik yang isinya adalah Lactobacillus dan Bifidobacteria ini dapat mencegah yang disebut dengan travelers diare. Jadi biasanya orang kalau pergi ke suatu daerah makanannya cukup berbeda, nah biasanya akan terjadi diare seperti itu. Jadi ini kita dapat mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung probiotik, khususnya yang Lactobacillus dan yang mengandung Lactobacillus atau Bifidobacteria. Kemudian polifenol ya ada di dalam sayuran, biji-bijian, buah, teh dan coklat. Di sini dia diketahui polifenol ini juga dapat meningkatkan Bifidobacteria dan Lactobacillus. Kemudian konsumsi coklat misalkan dia juga dapat meningkatkan HDL ya atau lemak baik istilah awamnya, dan menurunkan trigliserid serta C-reaktif protein. Konsumsi buah itu juga dapat menurunkan beberapa bakteri yang jahat seperti itu, termasuk juga konsumsi teh, biji-bijian dan buah-buahan. Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa beberapa pola makan ini dapat mempengaruhi juga terjadinya penurunan bakteri-bakteri baik. Contohnya misalkan seperti Western diet, di mana Western diet ini dia tinggi protein hewani seperti itu dan rendah serat. Ya, jadi bakteri baik ini banyak yang turun. Nah, tapi apabila mengkonsumsi atau mengadopsi Mediterranean diet, di mana ini ya Mediterranean diet itu kayak mengkonsumsi sayur, buah, whole grain, kacang-kacangan, biji-bijian seperti ini. Nah, dia dapat meningkatkan bakteri baik ya, sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit CVD ya, terjadi inflamasi, penyakit diabetes mellitus dan obesitas. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada pedomannya, Bapak Ibu ya, mungkin juga sudah paham. Jadi sebenarnya pedoman yang dibuat ini kemudian kalau dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita, maka insya Allah dapat memperbaiki profil mikrobiota yang ada di dalam usus, sehingga juga akan meningkatkan kesehatan kita sehari-hari dan mencegah kita dari berbagai penyakit, di mana di piring makanku ini ya, seperti ini porsi yang dianjurkan dalam sekali makan. Jadi setengah piringnya sendiri ini adalah sumber serat, vitamin dan mineral yang bisa didapatkan dari buah dan sayur. Jadi pada intinya bahwa asupan ini dapat mempengaruhi profil gut mikrobiota dan sangat mempengaruhi kesehatan kita, di mana asupan lemak tidak jenuh, protein nabati, serat, pemanis alami, probiotik dan polifenol, serta mengadopsi pola makan Mediterranean diet ini dapat meningkatkan jumlah bakteri baik, ya, jadi terjadi simbiosis sehingga memiliki dampak yang baik bagi kesehatan. Sedangkan asupan lemak jenuh, protein hewani, dan pola hidup Western diet ini dapat meningkatkan jumlah bakteri jahat serta menurunkan jumlah bakteri baik, yaitu terjadi disbiosis sehingga berdampak negatif bagi kesehatan kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.